Beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan lalu, saya mau cerita. 1 bulan yang lalu kira-kira, waktu saya lagi baca, ada cerita lucu, saudara. Ceritanya begini, ada seorang anak muda, ya dia baru bertobat, saudara. Waktu dia bertobat, dia mengucap syukur, lalu dia datang ke pastornya, dia bilang, "Pastor, saya sudah lahir baru. Saya menerima Tuhan dan hidup saya berubah." Dia mulai berdoa setiap hari, saudara. Dia rajin baca Alkitab. Dia mengikuti apa yang menjadi tuntunan daripada Alkitab. Saudara, setiap kali dia doa, dijawab, dia datang ke pastornya. "Pastor, kemarin minggu lalu tahu nggak, saya berdoa tentang ini dan saya dijawab oleh Tuhan. Doa saya dijawab oleh Tuhan." Terus itu berlanjut, saudara. Satu kali dia mengalami satu masalah. Satu masalah belum selesai, lalu datang masalah kedua. 2 masalah belum selesai, datang lagi masalah ketiga. Lalu dia datang ke pastornya lagi, dia nangis-nangis, saudara. Dia bilang begini sama pastornya, "Pastor, waktu saya baru bertobat, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Dan saya bersuka cita. Karena apa yang saya minta, Tuhan kasih. Tetapi kenapa kali ini saya menerima masalah demi masalah dan masalah?" Lalu pastornya jawab begini, Ketahuilah nak, itu juga namanya ujian dari Tuhan." Lalu anak ini, dia berdiri, dia marah. Dengan polosnya dia jawab begini, "Pastor, saya kan sudah selesai sekolah, kenapa masih ada ujian?" Jadi, yang dia pikir, dalam kehidupan Kristen, dia tidak akan mengalami ujian seperti kita sekolah. Tapi ketahuilah saudara, bahwa kita ada di tempat ini. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita juga adalah muridnya Tuhan. Amin. Murid, katakan murid. Murid, untuk naik level, pasti ada yang namanya ujian, ada yang namanya testing, betul? Nah, untuk itu saudara, kira-kira apa judul khotbah saya hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Testing. Apa lagi? Murid. Ujian sudah lulus. Nah, ini judulnya. Faith and obedience. Iman dan ketaatan. Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami banyak sekali datang masalah dan rasanya itu capek gitu. Sama Tuhan mungkin dia berdoa, mungkin kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kenapa masalah ini selalu ada dalam kehidupan saya? Saya sudah capek, Tuhan." Tapi ketahuilah saudara, bahwa hari-hari ini iman kita itu sedang diuji oleh Tuhan. Iman kita itu sedang dimurnikan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman percaya yang murni di hadapan Tuhan. Bukan cuma kita sekedar percaya, tetapi kita percaya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, iman dan nekat itu beda-beda tipis. Saya ingat waktu itu ada Pastor Yonggi Cho dari Korea, pernah saksikan begini. Setelah waktu itu ada KKR, saudara, ada kebaktian kebangunan rohani di Korea Selatan. Itu besar sekali. Lalu ada sekumpulan anak-anak muda, kurang lebih ada 7 atau 8. Mereka pulang, selesai dari KKR, mereka sangat berapi-api, saudara. Wah, mereka berapi-api. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan temannya. Dia katakan, "Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa lewati sungai yang banjir ini." Amin. Betul enggak? Iman, saudara. Firman Tuhan katakan apa? "Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi pun, kau katakan gunung itu beranjak dan gunung itu akan beranjak."
Saudara, mereka bersama-sama bertujuh atau berdelapan, mereka bergandengan tangan dan mereka katakan, ayo kita lewati sungai yang banjir ini. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga pasti bisa. Amin. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka semua tenggelam dan meninggal. Saudara, ini bukannya iman, tapi ini adalah nekat. Iman itu harus didahului dengan apa? Kehendak Tuhan, dengan perintahnya Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar, saya mau ajak kita semua belajar mengenai kisah daripada Abraham. Saya sangat suka dengan Abraham. Abraham itu dikatakan dia adalah bapak setiap orang beriman. Kenapa dikatakan Abraham itu adalah seorang bapak dari setiap orang yang beriman, dari setiap kita? Karena imannya kepada Tuhan itu menjadi contoh buat setiap kita. Iman yang dimiliki oleh Abraham itu disertai dengan ketaatan. Sehingga Tuhan itu memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Saudara, balik kepada judul ini, Faith and Obedience, iman dan ketaatan. Menurut saudara, yang mana yang harus kita miliki dulu? Kita harus punya iman dulu atau kita taat dulu? Siapa yang setuju? Katakan iman dulu. Taat? Siapa yang setuju taat? Coba sekali lagi. Iman. Siapa yang setuju? Iman dulu. Saudara jangan terpengaruh dengan judulnya ya. Judulnya kan iman duluan. Ya. Taatnya itu baru belakangan. Ya. Siapa yang setuju? Yang harus kita miliki adalah iman dulu. Coba angkat tangan. Yang setuju, taat. Taat dulu. Kok dua-duanya? Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Jadi saudara, iman itu harus lebih dulu, harus kita punyai lebih dulu, baru ketaatan itu menyusul. Saudara, dikatakan faith is the foundation. Iman itu adalah dasar daripada kehidupan kita, dan ketaatan itu adalah buah dari iman. Amin. Jadi saudara, yang mana lebih dulu? Yang harus kita punya? Iman dulu. Waktu kita punya iman, maka hidup kita harusnya saudara, kita menjadi taat. Jadi pertanyaannya saudara, kalau kita belum taat, kita sudah punya iman belum? Firman Tuhan katakan, karena iman Abraham menjadi taat. Karena iman Abraham taat kepada Tuhan. Lanjut saudara. Kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ke-19. Saudara, saya mau kita semua baca sama-sama supaya kita mengerti ya. Kita mengerti mengenai Abraham. Iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Kita akan belajar bagaimana supaya kita mempunyai iman yang seperti Abraham. Karena Abraham dikatakan Abraham adalah bapa orang percaya. Ya, Abraham adalah bapa dari setiap kita. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan, itu berarti berkat itu, tanah Kanaan itu juga berhak kita terima. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara, mari kita baca sama-sama. Mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga.
Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sampai di sini dulu, saudara. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara, di sini kita bisa belajar ada 2 hal yang terjadi dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yang pertama dikatakan ayat yang kedua, waktu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, sebagai orang tua, kalau misalnya Tuhan minta kita seperti itu, bagaimana hati kita? Atau dengan kata lain, saudara, saya kasih contoh begini. Kalau di dompetmu ada uang $10, $20, sama $100, lalu Tuhan minta, beri persembahan $100. Apa yang saudara lakukan? Kasih 130, puji Tuhan, tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang lain, ya nggak ada ya 5-an Tuhan. Boleh nggak utang dulu? Atau kasihnya, boleh nggak Tuhan? Saya nggak ada $5, adanya $10. Ya saya kasih 20 deh, tapi buat 1 bulan ya. Saudara, Abraham, waktu Tuhan minta, bawa anakmu, ambillah anakmu satu-satunya yang engkau kasihi, yaitu Ishak, untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Ada perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Lalu yang kedua, saudara, kita belajar ayat yang ketiga, dikatakan apa? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah. Saudara, waktu saya baca ini, itu menandakan satu orang, waktu orang itu diperintah, waktu Abraham itu diperintah oleh Tuhan, Abraham tidak lagi menunggu, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Harus ya Tuhan? Dia tidak tanya. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, saudara. Ini melambangkan apa? Dia tidak komplain sama Tuhan. Dia langsung lakukan, ada ketaatan. Berikut, saudara, ayat yang keempat. Pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya di tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, ada iman percaya dari Abraham bahwa dia akan kembali bersama dengan Ishak. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Saudara bisa renungkan ayat ini. Abraham cuma punya anak satu-satunya yang dia sudah tunggu-tunggu, saudara. Sudah ditunggu-tunggu. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, istrinya Sarah itu tidak langsung hamil. Tapi mereka mesti menunggu 25 tahun, saudara, untuk punya Ishak. Lalu Tuhan minta dikorbankan sebagai korban bakaran. Saudara, saya bisa merasakan, kalau kita sebagai Abraham, itu bagaimana rasanya hati kita. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, kita semua pasti sudah pernah membaca kitab ini. Kita tahu bahwa Abraham itu menerima janji Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saudara, Abraham bukanlah orang yang sempurna. Waktu mereka belum punya anak, saudara, istrinya Sarai, waktu itu namanya masih Sarai, dia menyerahkan pembantunya supaya Abraham punya keturunan, saudara. Tetapi kalau kita lihat, waktu Abraham menerima janji Tuhan, hidupnya itu berubah. Saudara, kita harus mengerti. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus mengerti, saudara. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kepada Abraham. Abraham dan seluruh keturunannya itu akan diberkati dengan berlimpah, limpah, dan limpah, saudara. Kita adalah keturunan daripada Abraham. Kita adalah bangsa Israel secara rohani. Amin. Maka kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Saudara, kita mau belajar bersama-sama, saudara. Iman Abraham, yang pertama dikatakan, Abraham itu mengenal. Abraham itu mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan da'at, atau dalam bahasa Latinnya dikatakan noticia, saudara, yang artinya adalah kenal, mengenal. Saudara, kata kenal, kata mengenal sama kata tahu itu berbeda. Saudara, kalau saya tanya, saudara tahu atau kenal dengan Pastor Billy, Pastor Sony? Kenal. Saudara tahu atau kenal dengan Presiden Trump? Tahu. Kenapa? Kenapa dengan Pastor Billy, Pastor Sony saudara kenal? Tetapi dengan Presiden, saudara hanya sebatas tahu. Kata kenal, saudara, kenal itu adalah kita mengetahui dia. Kita bukan cuma kenal, kita bukan cuma tahu dari luarnya aja, tetapi kita kenal dia secara pribadi. Kita tahu di mana rumahnya, kita tahu siapa keluarganya, kita tahu apa kesukaannya, kita tahu dia baik atau jahat dan sebagainya, saudara. Itu bedanya. Jadi Abraham itu mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, saudara, tadi dikatakan ada satu perintah Tuhan yang disampaikan kepada Abraham untuk dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan Ishak langsung melakukannya. Saudara, ini bukti daripada ketaatan. Kenapa Abraham taat seperti itu kepada Tuhan, saudara? Karena Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan, maka seharusnya hidup kita itu juga diserahkan kepada Tuhan. Kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Katakan taat. Colek sebelahnya, taat. Taat di balik apa, saudara?
Taat kalau dibalik apa? Taat. Jadi dibulak-balik seperti apapun namanya taat. Saudara, Abraham, dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Sehingga dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidupnya. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allahnya, dia akan lakukan. Itu namanya ketaatan, saudara. Saya percaya orang yang taat, orang yang mengenal, itu pasti punya pengalaman. Abraham taat, Abraham kenal sama Tuhannya. Karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Dia mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya banyak sekali, saudara. Kalau saya mau saksikan, itu banyak sekali. Saya bisa saksikan bagaimana Tuhan memilih setiap kita. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Bagaimana Tuhan mengajar setiap kita untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik, semakin serupa kepada Tuhan. Saudara, yang pertama, Abraham itu mengenal siapa Tuhannya. Abraham, ayat yang ke-8 dikatakan, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, Abraham dikatakan dia mengenal Allahnya adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Yang kedua dikatakan juga, Abraham tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berjanji kepadanya untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Untuk memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Yehovah Jireh. Yehovah Jireh itu berarti adalah Allah yang menyediakan, saudara. Berapa banyak kita yang percaya bahwa setiap keperluan kita, Tuhan yang akan mempersiapkan, Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Pertanyaan buat kita semua, saudara. Kalau Abraham itu mengenal siapa Allah yang dia sembah, pertanyaannya adalah, siapa Yesus bagi kita? Apakah kita sudah mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita? Apakah kita mengerti bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kita? Dalam Filipi dikatakan Allah menyediakan segala keperluan kita. Amin. Kita belajar, saudara, bagaimana supaya kita bisa punya iman seperti Abraham. Di dalam Roma ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Amin. Saudara, jadi pentingnya buat setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara datang hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya banyak diberkati, saya banyak cerita. Ada beberapa cerita yang memberkati saya, itu saya dapat dari mana? Saya mendengarkan, saya baca, saya hobi baca, saudara. Jadi saya baca. Kalau ada kisah-kisah orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang luar biasa, yang berhasil, saya suka sekali untuk membaca, saya mau contoh dia. Bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, bagaimana dia bisa berhasil dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Saudara, jadi yang pertama, kalau kita punya iman yang seperti Abraham, maka kita harus membangun iman kita. Dengan apa? Dengan mendengar, dengan membaca firman Tuhan. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Saya mengucap syukur kalau kita punya wadah yang namanya KOR.
Court itu adalah kita ketemu dalam wadah yang kecil, kita ketemu, kita diskusi. Apa sih firman yang minggu lalu, apa yang menjadi rema buat setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah mengaplikasikannya atau belum? Saudara, di dalam court itu kita diajak, kita bersama-sama kita belajar bagaimana kita mengaplikasikan setiap firman yang sudah kita dapat. Amin. Saudara sudah bergabung semua kan di dalam court? Sudah? Wah, sudah semua. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, Abraham dikatakan dia mempunyai satu landasan iman yang dikatakan dia percaya siapa Tuhannya. Dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menolong, yang akan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup, saudara. Ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, meskipun hati Abraham itu begitu sesak, begitu susah, karena dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Allahnya itu yang akan menolong, bahwa Allahnya itu yang akan menyediakan, sebab dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Saudara, 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai Daud, saudara. Waktu Daud ada di padang gurun, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memuji menyembah Tuhan. Waktu dia dalam kesusahan yang dia lakukan, dia tidak menghindar dari kesusahan, tetapi dia datang kepada Tuhan. Saudara, Musa, Elia itu dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu mereka ada di padang gurun. Saudara, jadi hari-hari ini, kalau kita mengalami, rasanya hidup kita ini kok susah sekali, rasanya kok banyak sekali masalah demi masalah. Rasanya nggak pernah berhenti, saudara. Saudara merasakan, rasanya saya sendirian. Tidak ada orang yang dekat dengan kita, tidak ada yang bisa membantu masalah kita. Saudara, kalau saudara ada dalam situasi seperti itu, kalau kita ada di dalam padang gurun, ketahuilah bahwa Daud itu ditolong Tuhan, Musa, Elia ketemu dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan waktu mereka ada di padang gurun. Tetapi yang mereka lakukan adalah waktu mereka ada di padang gurun, mereka tidak meninggalkan padang gurun. Mereka tidak meninggalkan padang gurun dan mencari sesuatu yang lebih enak. Mereka berhadapan dengan Tuhan. Mereka membuka tangan mereka dan minta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan turun tangan dan menolong mereka. Amin. Yesus waktu selesai berpuasa 40 hari, saudara, Alkitab mencatat, Yesus pun dibawa ke padang gurun dan dia dicobai oleh iblis. Yesus disuruh untuk menyembah iblis, menyembah setan, tetapi yang dia katakan apa? Enyalah engkau iblis. Saudara, waktu kita ada di dalam padang gurun dan rasanya masalah ini tidak bisa kita hadapi, masalah ini tidak bisa kita selesaikan, berserahlah kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Pertanyaan yang kedua buat setiap kita, saudara. Bagaimana sikap kita saat kita berada di padang gurun? Saudara, mungkin kita ingat di dalam Yohanes 10, ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan engkau hidup, hidup yang berkelimpahan. Saudara, ini adalah satu janji Tuhan, bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk membinasakan setiap kita, tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup, hidup yang berkelimpahan. Tetapi dalam proses kehidupan ini, saudara, seringkali kita merasakan, Tuhan kan berjanji, bahwa Tuhan akan memberkati saya.
Tetapi kenapa masalah ini ada? Saudara, Tuhan berjanji untuk memberkati kita, itu bukan cuma berkat secara jasmani. Ada seorang penulis menuliskan dalam satu bukunya, dia katakan begini, Tuhan mengizinkan musuh masuk ke dalam jalan yang telah dia buka untuk kita. Jadi saudara, Tuhan sudah membuka jalan. Mungkin saudara dikasih sama Tuhan, bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, keluarga, bukan istri yang baru saudara ya, catat. Berkeluarga saudara. Waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan itu setiap kita. Tetapi kita sering merasakan, Tuhan, ini semua sudah Tuhan kasih, sudah Tuhan buka buat setiap kita. Tetapi kenapa masalah juga ada dalam kehidupan kita? Saudara, ini jawabannya. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi dan melindungi setiap kita. Amin. Jadi Tuhan izinkan musuh itu masuk ke dalam jalan yang telah Dia berikan, Dia buka untuk kita, supaya apa? Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dan melindungi setiap kita. Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kita, hanya memberkati kita secara jasmani, tetapi Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita taat, kita tetap setia kepada Dia, maka iman kita akan semakin naik, dan akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Selain berkat jasmani, Tuhan juga mau memberkati kita secara rohani, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Yang ketiga, saudara, dikatakan Abraham mempunyai iman fidusia. Fidusia itu adalah Abraham berserah total kepada Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, penyerahan total. Abraham, dia berserah total kepada Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan untuk membawa Ishak sebagai korban bakaran, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mungkin saya bisa merasakan, kalau saya jadi Abraham, saya pasti akan berpikir, Tuhan, Ishak ini adalah anak perjanjian yang Tuhan kasih buat Abraham dan buat Sarah. Tapi kenapa sekarang Tuhan minta dikorbankan? Saudara, saya percaya Abraham pasti berpikir, haruskah ini terjadi Tuhan? Dia tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi dia tetap berserah total. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga waktu Tuhan Yesus. Dikatakan, Tuhan Yesus 100% manusia dan dia 100% juga Tuhan. Tapi waktu dia ada di Taman Getsemani, dikatakan apa? Begitu sangat ketakutan sehingga apa? Keringatnya itu keluar keringat darah, saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapa di surga. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara, beranikah kita? Waktu kita menghadapi masalah, dan sepertinya masalah itu tidak ada jalan keluar, beranikah? Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun tidak mengerti rencananya, Abraham tetap taat dan setia. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga buat kita, saudara. Bagaimana sikap kita saat kita dihadapkan dengan sesuatu di luar expectation kita? Saudara, ada satu lagi cerita, saudara. Saya pernah bagikan cerita ini, udah agak lama, saudara. Jadi ceritanya adalah ada seorang akrobat. Ya. Seorang akrobat ini dia jalan di atas tali, dari sini ke sana lah katakan saudara. Dia jalan ke sana, dia balik lagi dan dia berhasil. Penonton semua bertepuk tangan saudara. Wah, hebat, hebat, hebat katanya. Lalu dia jalan lagi. Dia menyeberang lagi ke sana dan dia balik lagi ke sini.
nggak jatuh saudara. Wah, orang-orang tambah sukacita melihat, wah luar biasa. Lalu dia tanya begini saudara, siapa di antara penonton yang mau saya gendong untuk ke sana, untuk berjalan ke sana? Gak ada saudara, gak ada. 3 kali dia bertanya, gak ada yang mau. Sampai suatu kali ada seorang anak kecil di ujung sana, dia bilang, saya mau. Lalu singkatnya anak itu naik ke atas dan dibawa oleh bapak ini, jalan ke sana dan jalan balik lagi ke sini. Dan berhasil, tidak jatuh saudara. Waktu ditanya, waktu selesai, acara selesai ditanya, nak, kenapa kamu mau? Kenapa kamu nekat? Bagaimana kalau kamu jatuh? Lalu si anak ini katakan apa? Dia adalah bapakku. Aku percaya sama dia. Saudara, iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang dia kenal. Dia mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Anak ini dia kenal, itu adalah bapaknya. Yang kedua dikatakan, anak ini mengatakan, saya percaya kepada bapak saya, dia tidak mungkin mencelakai saya. Makanya anak itu berani. Yang ketiga dia katakan, saya mengenal bapak saya percaya sama dia. Dan saya menyerahkan hidup saya buat bapak saya, kepada bapak saya. Saudara, ada mengenal kepada Tuhan. Siapa Allah yang kita sembah? Apakah kita semua sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah? Yang kedua, apakah kita percaya akan janji-janjinya? Yang ketiga, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Ini apa saudara? Cerita lagi saudara, cerita lagi. Titanic. Berapa banyak yang sudah nonton film ini? Pasti semua udah. Malu-malu. Saudara, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kapal sebesar ini, kapal yang mewah seperti ini, kapal yang sangat luar biasa itu bisa tenggelam? Apa saudara? Dia nabrak gunung es, betul? Betul saudara? Ini bukan jebakan. Saudara, betul, waktu kapal yang besar itu dia menabrak gunung es, tapi saudara ketahuilah, saudara kan udah pernah nonton semua kan? Waktu kapal Titanic ini menabrak gunung es, kapal itu langsung tenggelam enggak? Enggak. Apa yang menyebabkan kapal itu tenggelam? Kenapa? Filmnya belum habis. Saudara, kalau saudara perhatikan, yang menyebabkan kapal Titanic itu tenggelam, bukan karena dia menabrak gunung es, tetapi waktu dia menabrak gunung es dan air itu masuk, dan air itu yang membuat kapal Titanic menjadi tenggelam. Seringkali waktu kita datang ke tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan, kita baca Alkitab, kita ikut khor, iman kita dibangkitkan. Tapi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, kita langsung jatuh? Tidak saudara. Waktu kita menghadapi masalah, kita tidak langsung jatuh. Tetapi apa yang membuat iman kita menjadi lemah? Apa yang membuat kita jatuh? Karena kita mendengar omongan orang. Kamu mah gak mungkin bisa berhasil. Saudara, beberapa tahun yang lalu, usaha yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, itu disu oleh seorang karyawan kami, saudara. Lalu kita mulai tanya sama lawyer. Lawyer bilang apa? California ya. Ya sudahlah, kamu siap-siap aja bayar. Kamu pasti kalah. Dan biasanya, memang waktu saya baca, banyak sekali, hampir semuanya. Kalau company yang ada di California, itu disu sama karyawan, mereka lebih memenangkan karyawannya daripada employer-nya. Saudara, kami tanya sama lawyer, lalu
Lalu singkatnya saudara, kami kembali dikirimi surat, setelah proses yang panjang, kami dikirimi surat, dikatakan case ini sudah close. Dan mereka memenangkan kasus ini kepada kita, kepada saya. Saudara, meskipun, saudara perhatikan, waktu saya mendapatkan masalah seperti ini, berdoa nggak saya sama Sisi kepada Tuhan? Kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Tapi waktu kita mendengar dari lawyer, mereka adalah orang yang sangat berpengalaman. Mereka katakan, tidak mungkin kamu bisa menang. Lalu kita tanya lagi dengan seorang teman yang dia adalah lawyer juga. Dia katakan, sudahlah bayar aja katanya. Buat kami bukan masalah bayarnya, saudara. Tapi karena kami tidak salah. Dan akhirnya kami bisa terlepas daripada masalah itu. Kami dimenangkan. Saya undang Jos boleh. Saudara, saya sangat diberkati dengan satu lagu, saudara. Saya percaya waktu kita mengalami hal-hal yang kurang enak, boleh kita hadapi. Tetapi saudara, belajarlah dari Abraham. Meskipun dia cuma punya anak satu-satunya yang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Dia tetap taat, dia tetap setia, dia percaya kepada Tuhannya. Kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Saudara, saya sangat diberkati dengan lagu ini, saudara. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan, saya mau menyanyikan satu lagu, terus beberapa hari kemudian tiba-tiba Tuhan ingatkan saya lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, berapa banyak kita yang percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang kuasanya itu lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun masalah yang tidak dapat Dia selesaikan. Yang Tuhan mau adalah kita hidup dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Waktu kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Bukan kita lari, saudara, kita lari dari masalah, tapi kita datang kepada Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari depan, saudara. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya,
imanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Benar Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Allah yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi dengan iman bahwa kemenangan itu sudah kami terima. terima sekarang. Kemenangan darimu. Haleluya. Oh, berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia yang sudah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dengan tangannya kita diangkat. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, ketahuilah bahwa aku adalah perisai dan pelindungmu yang sudah mengangkat kepalamu. Saudara, Dia adalah pelindung, Dia adalah perisai. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita sedang jatuh dalam dosa, tetapi ketahuilah, Mazmur ketiga pasal yang keempat dikatakan, aku mengangkat kepalamu kembali. Itu artinya saudara, Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita, tetapi Dia yang mengangkat setiap kita, menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selesai disampaikan. Aku berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu yang terus mengajarkan setiap kami, membantu kami, membangkitkan setiap kami, sehingga kami mempunyai iman seperti Abraham. Kami tahu janji-Mu adalah janji-Mu yang memberikan hidup yang berkelimpahan buat setiap kita. Buat setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau akan melindungi, menjagai setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Walau sehelai rambut pun jatuh dari kepala kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan mereka, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan jawab dan percepat setiap doa mereka. Aku berdoa dari tempat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, Tuhan, ajar kami untuk mengangkat tangan kami. Sebab kami tahu pada saat kami berserah, pada saat kami mengangkat tangan kami, maka tangan yang penuh kuasa, tangan yang dahsyat itu akan turun, akan menjamah, akan mengangkat setiap masalah kami, memulihkan keadaan kami, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai sore ini, tetapi aku percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.